diam-diam dia mencintaimu. Jadi ini adalah siapa yang diam-diam sebenarnya cinta sama kamu. So, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi, untuk disclaimer lainnya, kamu tinggal cek di bawah. Harus mampu untuk menelaah baik-baik yang aku sampaikan. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sunrise, Venus, and Fiery Rising dan elemen dari zodiak tersebut. Jadi, kalau misalnya aku tidak menyampaikan ada zodiakmu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Jadi, yang aku baca adalah energi, the element dari zodiak tersebut. So, kita bakalan seperti biasa. Kayaknya aku udah lama nggak cek energi, jadi aku bakalan cek energi kamu dulu, lalu cek energi orang ini yang ternyata mencintaimu diam-diam. So, skill, passion, and protection. Oh. Show me about their current energy right now. Current energy. Oke. Oke, kalau aku lihat energi kamu tuh energi yang sangat tenang, damai, dan kalau aku lihat di sini juga nggak terlalu ngoyo ya energinya. Jadi bukan dalam energi yang obsesi. Kamu cukup fokus sama dirimu sendiri. Di sini ada energi The Empress, The Serpent, The Three of Pentacles. Itu nunjukin orang-orang yang fokusnya ke diri sendiri, pasif energinya, jadi tidak mengejar, tidak begging, which is bagus. Dan yang aku lihat, kamu juga cukup fokus ke spiritual kamu. Jadi, kalau secara energi bisa aku simpulkan, kalian adalah orang-orang yang sedang fokus saat ini untuk pengembangan diri, menaikkan level kehidupan, dan fokus sama spiritual kamu sendiri, gitu. Dan energi The Three of Pentacles itu nunjukin orang-orang yang memang lagi pengen banget bekerja sama, atau misalnya berhubungan, berteman, bergaul sama orang-orang yang memang juga membantu kamu untuk jadi orang yang lebih baik lagi, gitu. Dari energi The Three of Pentacles, kalau yang aku lihat di sini, semesta pun akhirnya memberikan kamu lingkungan yang sangat-sangat positif ya, karena di sini kalau aku lihat kamu berada dalam lingkungan orang-orang yang bisa dibilang bahagia melihat kamu bahagia. Dan yang aku lihat di sini beberapa dari kalian bahkan sedang menjalani bisnis atau planning buat bangun bisnis sama teman atau sahabat. Cuman di sini bisa sama partner bisnis juga. Ini menggambarkan kalau you cook something, apa ya artinya? Kayak kamu lagi buat sesuatu atau sedang planning untuk buat sesuatu. Nah, so aku bakalan lihat energi orangnya, siapa yang diam-diam mencintaimu. Who's this person that secretly loves? What's this video? Aku dari tadi tuh dengarnya kayak daydreamer. Kalau spirit guide aku bilangnya this person is a daydreamer. Jadi dia tuh suka ngayal, gitu. Suka punya visual yang kemana-mana. Kalau yang aku lihat di sini juga fasenya lagi tenang. Cuman kalau aku lihat dia lebih banyak terjebak sama pikirannya sendiri. Ini ada yang sedang menjalani spiritual awakening. Very intuitive juga orangnya. Juga kalau aku lihat dari energi The High Priestess sendiri di sini, kamu fokus sama spiritual kamu, dia juga fokus sama spiritualnya dia. Cuman ini kalau aku lihat energinya mirroring. Dalam arti gini. So sorry. Energinya tuh kayak mirroring. Mirroring tuh dalam artinya kamu melakukan hal yang juga dia lakukan lah gitu, atau di skenario yang sama-sama dia. Jadi agak mirip-mirip energinya. Dari yang aku lihat di sini, kamu cukup balance antara spiritual sama kehidupan duniawi. Kalau dia lebih banyak ke arah spiritualnya, gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, dia tidak terlalu fokus sama duniawinya dia atau finansialnya dia, tapi dia lebih fokus sama hal-hal spiritual. Karena di sini semesta lagi nyentil dia masuk ke dalam. Kamu coba istilahnya usahain untuk kerja keras untuk sesuatu di dalam diri, gitu. Istilahnya kayak gitu. So sorry ya.
yang aku lihat di sini, dia itu orang yang pernah bisa dibilang pernah kamu mimpiin atau dia mimpiin kamu gitu. Jadi kalau aku lihat karena visualnya aktif dan orangnya spiritual juga, kalau aku lihat di sini banyak alam bawah sadar atau pesan-pesan dari alam bawah sadarnya dia gitu, yang mungkin nyampe ke kamu. Cuman kalau secara energi memang saat ini kayak petapa energinya kayak orang lagi meditasi, lagi sendirian, cuman dia lebih fokus sama hal-hal spirituality. Yang aku lihat di sini, it's kind of hard to read this person. Jadi agak sulit untuk kamu ngebaca tentang orang ini. Jadi tindakan dia, dari raut muka dia, dari gerak-gerik dia itu tidak bisa benar-benar kamu pahamin, karena kalau yang aku lihat dia lebih kayak ngikutin apa yang kamu lakuin. Jadi ibaratkan gini ya, kamu menunjukkan energi pasif, dia juga pasif. Jadi dia bukan orang yang menyeimbangkan apa yang kamu lakukan. Dia lebih seperti menyamai apa yang kamu lakukan. So aku bakalan lebih detail lagi ngelihat energinya, karena energinya lagi di fase spiritual awakening atau di fokus di spiritual. Jadi aku lihat ke si ciri-ciri dan sifatnya. Who is this person yang diam-diam mencintaimu? Orangnya private banget. Dia mungkin kayak orang-orang yang introvert, suka sendirian. Kehidupannya juga sangat private sekali. Dia tidak suka mengumbar-ngumbar di sosial media, atau bahkan dia suka ngumbar-ngumbar masalah pribadi lah. Nah, yang aku lihat di sini, dia pekerja keras. Walaupun dia punya privilege dari keluarganya atau punya kenyamanan finansial nih dari keluarganya gitu. Hidupnya nyaman lah gitu, tidak kekurangan. Tapi dia bukan tipe orang yang leha-leha aja gitu atau pemalas. Dia orang yang cukup rajin dalam bekerja, dan dia pun orang yang pintar dalam berbisnis kalau aku lihat. Cuman memang orangnya sangat defensif ya kalau misalnya ngomongin soal private life-nya dia. Contoh misalnya ada orang yang ngulik tentang keluarganya dia bakal langsung mundur kayak, apa nih, ngapain kamu ngulik-ngulik soal keluargaku gitu. Cuman memang orangnya sangat family oriented banget gitu. Culture-nya juga kental sekali. Jadi soal kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi zaman dulu kakek nenek atau buyutnya dia masih diaplikasikan di keluarganya dia. Yang aku lihat di sini, orangnya tuh romantis. Jadi very like kayak suka banget untuk ngebangun romance dalam percintaan atau bahkan dalam kehidupan. Jadi dia selalu ngasih bumbu-bumbu cinta lah gitu dari apapun yang dia lakukan. Cuman di sini bukan tipe orang yang kalau baru PDKT nunjukin itu gitu. Kamu ada komitmen dulu sama dia baru nunjukin gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang ngasih tunjuk kalau dia tuh romantis ke orang-orang. Yang tadi aku bilang dia cukup private. Aku tuh ngeliat dia tuh walaupun sayang banget sama keluarganya, karena keluarganya punya ekspektasi yang gede banget sama dia. Sometimes cara dia untuk menenangkan diri tuh liburan jauh banget dari keluarganya. Jadi kamu bakalan ngelihat dia sering traveling, sering keluar kota, keluar negeri gitu, karena memang untuk kayak melarikan diri dari ekspektasi keluarga. Yang kamu bisa notice sama orang ini adalah apa yang dia lakukan beda banget dari apa yang keluarganya lakukan. Contoh, keluarganya berada di dunia politik, dia tuh enggak gitu, dia jauh dari dunia politik.
Jadi sangat bertolak belakang dari kebiasaan-kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan sama keluarganya gitu. Tapi dia lebih prefer untuk berusaha sendiri atau punya usaha sendiri. Jadi orangnya tuh sangat mandiri walaupun dia punya banyak kenyamanan itu tadi. Jadi apa-apa gampang lah istilahnya. Dia lebih suka ngelakuin itu sendiri gitu. Dari energi The Seven of Wands, kalau aku lihat ini adalah sosok orang yang very kompetitif juga. Orang yang suka berkompetisi. Jadi cara dia untuk menyalurkan jiwa-jiwa kompetisinya adalah dengan olahraga kalau aku lihat. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif. Apalagi soal percintaan, dia itu seneng buat usaha, effort. Dia tuh senang banget gitu. Yang tadi aku bilang dia orangnya romantis. Tapi bukan berarti dia itu suka memperebutkan seseorang gitu. Jadi kalau aku lihat dia itu cukup bisa membangun hubungan yang sangat sehat sama seseorang. Dari ciri fisiknya, dia suka berpakaian secara klasi. Kalau yang aku lihat tuh aristokrat banget lah gitu penampilannya. Nggak terlalu ngikutin apa ya, like fashion yang zaman sekarang yang it's about label gede-gede di badan gitu, enggak. Dia lebih suka pakaian yang simple, klasik, tapi kelihatan expensive. Terus kalau yang aku lihat dari segi raut muka atau bahkan kayak wajahnya dia, ini kelihatan soft, tapi juga kalau dari matanya tuh kayak penuh dengan makna gitu. Jadi tatapannya cukup tajam. Yang aku lihat juga dari bentuk raut mukanya tuh raut muka orang yang terawat banget. Jadi dari groomingnya dia, dari kulitnya dia gitu, kelihatan terawat sekali. Karena dia ada aktivitas di luar, jadi ini kemungkinan juga terpapar sinar matahari, which is sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya kalau misal kepapar sinar matahari, jadi agak menggelap kulitnya, bisa jadi seperti itu. Cuman kalau aku lihat memang aslinya dari sananya kulitnya udah terawat banget gitu. So aku bakalan lihat lagi ciri-cirinya dari sini. Siapa yang diam-diam mencintaimu? Oke. Ada beautiful, ini tempat tinggalnya. Oke, kalau aku lihat dia punya tempat tinggal yang cukup luas. Jadi ini bukan tempat tinggal yang kayak berdempetan gitu loh sama kamar sebelah. Dan yang aku lihat di sini tidak banyak orang di dalam rumahnya dia, tapi rumahnya sangat luas gitu. Tempatnya indah, tempat tinggalnya indah, tapi memang jadi agak dingin ya gitu. Kebanyakan kayunya tuh kayu-kayu yang gelap. Di sini ada the sea. This person love the sea. Ini suka lautan. Dia suka luxury. Dia suka kemewahan. Suaranya serak-serak basah. Yang kamu akan notice atau sadari adalah rambut orang ini beautiful, indah banget. Orangnya juga spiritual, very casual person. Jadi cara ngomongnya juga, walaupun kadang-kadang kamu bisa menyadari kalau tata bahasanya dia tuh bagus. Jadi kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang mungkin baku, tapi dia orangnya sangat casual gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi santai nih contohnya, dia juga bisa ikutan santai gitu. Practical, simple orangnya. Jadi pemikirannya juga simple. Dia tuh suka ngegodain kamu. Kemungkinan juga bisa lebih tua daripada dirimu, atau ada perbedaan usia. Kadang-kadang orangnya suka menjengkelkan, nyebelin, giginya rapih banget. Orangnya punya banyak aktivitas, yang tadi aku bilang bisa olahraga. Dia itu tipe yang mageran, cuma aktivitasnya aja. Jadi contoh kerja, olahraga, abis itu udah stay di rumah. Dia bukan tipe orang yang suka setiap hari hangout sama teman-teman gitu. Kelihatannya dingin. So aku bakalan lihat lagi
dari oracle card-nya. Di sini ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi ada spiritual path yang harus dijalanin masing-masing. Yang tadi aku bilang dia lagi perjalanan spiritual nih, gitu. Jadi bisa bisa take times ya sampai benar-benar menyadari kalau ini ada potensi. Di sini, oke. Ada juga yang perbedaan keyakinan, tidak dipungkiri, atau perbedaan adat istiadat. Ada as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Belajar untuk memaafkan sesuatu di masa lalu, belajar untuk memaafkan dan menerima. Jadi itu akan sangat ngebantu. Express your love, go ahead and make a romantic gesture. Yang tadi aku bilang ini orang adalah orang yang kayak kaca, jadi kayak mirror. Kamu ngelakuin sesuatu, dia ngelakuin itu. Jadi saat kamu pasif, saat kamu berdiam diri gitu, dia juga akan diam. Kamu dingin, dia akan dingin gitu. Jadi kalau kamu ekspresikan cinta dan kehangatan, dia juga akan kayak gitu. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. The justice. Sama ada the Queen of Cups. Kalau yang aku lihat di sini gini, ada perasaan yang cukup dalam antara kalian berdua. Kalau kamu lihat justice ini tuh kayak timbangan, like ini harafiah ya. Kamu maju selangkah, dia maju selangkah gitu. Udah pasti kayak gitu. Ini 50, ini juga 50 pasti. Kamu ngasih 100, dia juga pasti ngasih 100. Ini adalah hubungan yang balance sebenarnya. Cuman yang namanya justice itu ini adalah hubungan yang butuh kejujuran. Jadi dari kamu ngelakuin tindakan-tindakan yang jujur dulu gitu, baru nanti akan kelihatan hasilnya. Cuman karena di sini ada koneksi yang cukup dalam, Queen of Cups itu melambangkan kalau kalian pun tidak ada urgensi untuk menjadikan ini sesuatu, karena kamu juga kehidupannya heartnya full, kehidupannya juga lagi fokus sama kesibukan sendiri, hati kamu juga masih penuh istilahnya dengan kebahagiaan yang kamu buat gitu, dan nggak masalah gitu, dan dia juga seperti itu. Makanya tidak ada urgensi untuk menjadikan sesuatu, tapi karena hubungannya sehat atau karena hatinya dua-duanya sehat, jadi ini hubungan yang sebenarnya bisa terkoneksi lewat alam bawah sadar gitu. Dari energi The Queen of Cups kalau aku lihat, ini kalau terutama untuk kalian yang feminin ya, kedepannya ini kemungkinan juga bisa kamu akan merasakan diprioritaskan banget lah gitu, karena cintanya cukup dalam. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut bisa book personal reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Aku sangat senang kalau misalkan kamu mau sharing tentang quotes-quotes yang mungkin bisa ngebantu di sini yang lain, karena di komunitas ini tuh pasti banyak banget yang kebantu lewat komen-komen di bawah gitu. Jadi kadang-kadang aku juga sering scroll komen-komen, dan ada beberapa dari cerita-cerita kalian yang menginspirasi gitu. Jadi pasti akan ngebantu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.